Selamat datang di podcast Di Balik Jas Putih Untold Story. Ruang di mana kita tidak hanya membahas dunia medis dari sisi ilmu pengetahuan, tetapi juga sisi kemanusiaan yang jarang terlihat. Karena di balik jas putih seorang dokter, ada cerita tentang lelah yang disembunyikan, keputusan sulit yang harus diambil dalam hitungan detik, hingga pertemuan dengan pasien-pasien yang justru mengajarkan arti kehidupan. Di episode kali ini, kita akan membahas pengalaman paling berkesan selama menjadi dokter, pasien-pasien yang meninggalkan pelajaran mendalam, dan juga dilema etika di dunia medis. Ketika teori, empati, dan realita kadang tidak berjalan searah. Menjadi dokter bukan hanya soal menyembuhkan penyakit, tetapi juga belajar memahami rasa takut, harapan, kehilangan, dan kemanusiaan dari begitu banyak orang yang datang dengan cerita berbeda. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kehidupan di balik jas putih yang terlihat tenang itu, stay tune. Karena mungkin cerita hari ini akan membuat kita melihat dunia medis dari sudut pandang yang berbeda. This is Di Balik Jas Putih Untold Story. Let's begin. Halo, apa kabar Dr. Mila? Hari ini guest spesial loh, karena Dr. Mila adalah kebetulan adikku dan dia bersedia untuk menjadi narsum podcastku untuk the last episode today. And ya, menarik ya, karena kemarin aku ngasih tawaran ke dia nih buat ayo jadi narsumku untuk di podcast terakhir, episode terakhir. Ini spesial episodenya tentang judulnya Di Balik Jas Putih Untold Story. Ya, cerita yang tidak pernah diceritakan dari seorang dokter. Oke? And aku mau ngasih spill sedikit nih informasi tentang Dr. Mila. Jadi Dr. Mila ini adalah lulusan dari Universitas Hang Tuah untuk sarjana kedokterannya, dan sekarang Dr. Mila sedang berdinas di Rumah Sakit Karsa Husada Kota Batu sebagai dokter umum. Selain itu dia juga sempat menulis buku dengan aku yang judulnya adalah Perspektif Hukum dan Kesehatan terkait informed consent. Nah, teman-teman bisa cari juga nih bukunya di Gramedia Digital, Afi Bookstore via Instagram, and they publish web ya pastinya. Dan teman-teman juga pasti pengen penasaran. Nah, Dr. Mila ini juga punya keinginan untuk di masa depan dia kepingin banget bisa melanjutkan spesialisnya. Jadi kesibukannya saat ini apa nih Dr. Mila, dan juga spill sedikit dong soal keinginanmu untuk lanjut studi spesialis bidang apa. Nanti teman-teman pasti pengen tahu dan penasaran tentang Dr. Mila. Halo Mbak Afi, alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah mengundang aku di podcast ini. Senang bisa sharing-sharing di sini. Saat ini benar aku masih aktif bekerja sebagai dokter umum di RS Karsa Husada Kota Batu. Jadi kesehariannya cukup padat buat jaga IGD dan beberapa aktivitas lainnya. Kalau untuk rencana ke depan, insya Allah aku memang punya keinginan untuk melanjutkan pendidikan spesialis anak. Ya, semoga dimudahkan prosesnya dan mohon doanya semua. Okay, very interesting kan? And everyone always have a dream, seperti menjadi seorang dokter. Dokter itu adalah profesi yang mulia dan berjasa, tidak hanya dari segi finansial materialnya, tetapi juga bisa berdedikasi, berkontribusi untuk pasien dan lingkungan sekitar. And okay, lanjut ke first question nih. Sebenarnya apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran seorang dokter, dari Dr. Mila saat mendengar judul Di Balik Jas Putih? Jas putih, di mana itu identik dengan seorang dokter ya. Bagi saya jas putih itu bukan hanya sebuah simbol kesempurnaan, justru di baliknya ada manusia biasa yang juga lelah, takut, dan belajar setiap hari. Banyak orang yang melihat dokter itu hanya dari hasil akhirnya, padahal di baliknya itu ada proses yang panjang, yang tidak terlihat, sekolahnya lama, biaya tidak sedikit, begadang, kadang kita masuk di saat hari-hari besar sehingga tidak bisa berkumpul dengan keluarga, dan banyak pengorbanan yang lain. Kapan nih kira-kira Mil, momen pertama untuk menjadi seorang dokter merasa bahwa ini bukan sekedar profesi, ini tuh adalah panggilan hidup bagi seorang Mila? Kalau saya itu berawal dari orang terdekat, yaitu keluarga. Di mana keluarga saya itu seperti masyarakat awam, jadi tidak banyak mengetahui tentang ilmu kesehatan. Di situ saya merasa kehadiran saya penting untuk mengedukasi dari hal yang sederhana, untuk pencegahan, pengertian, tidak hanya sebatas mengobati. Di situ saya merasa profesi ini punya dimensi kemanusiaan yang sangat dalam.
Pernahkah dokter merasa sangat berhasil dalam menyelamatkan pasien, tapi di sisi lain juga tetap merasa ada yang kurang nih, kira-kira? Karena saya dokter umum, jelas perasaan itu selalu ada. Karena tugas saya hanya sebatas menstabilkan pasien gawat darurat di instalasi gawat darurat atau IGD. Nah, selanjutnya perawatan di ruangan adalah ranah dokter spesialis, sehingga seringkali saya juga sering dalam tanda kutip mengintip rekam medis pasien untuk mengetahui kondisi selanjutnya pasien tersebut. Apakah pasiennya bisa pulang dan membaik atau justru sebaliknya. Momen apa yang paling emosional nih Mil saat menjadi seorang dokter? Apa yang pernah dokter alami saat bertugas? Momen paling emosional justru ketika harus terlihat tenang di depan keluarga pasien, padahal di dalam hati juga ikut campur aduk. Sebagai dokter kita kan dilatih untuk stabil ya dalam segala situasi, tapi bukan berarti kita tidak ikut merasakan suatu kesedihan. Apalagi kalau sudah ada pasien yang dibawa sebenarnya itu udah dalam kondisi meninggal. Nah, itu pasti sangat sensitif dalam memberikan informasi ke keluarga. Apakah ada sebuah kejadian yang kira-kira mengubah cara hidupmu, cara pandangmu Mila sebagai seorang dokter, memandang hidup ini secara pribadi? Nah, saat Mila bertugas di rumah sakit, biasanya kan pasti akan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan jenis-jenis pasien yang ya kita tahu lah pasien itu seperti apa ya. Nah, kira-kira ada nggak sih pasien yang justru mengajarkan seorang dokter itu tentang kehidupan bagi Mila? Tentunya ada, bertemu banyak pasien itu membuat saya sadar bahwa hidup itu sangat rapuh dan tidak bisa diprediksi. Kadang melihat perjuangan keluarga pasien juga membuat saya sangat tersentuh. Contoh, misal ada pasien HD atau cuci darah. Nah, keluarganya kan harus mengantar, biasanya bisa 2 kali dalam seminggu untuk cuci darah ke rumah sakit. Selain itu, pasien yang udah lanjut usia namun masih semangat mengantri untuk kontrol rutinan di poli, itu juga membuat saya tersentuh. Semua itu adalah hal yang bisa membuat saya tetap semangat menjadi seorang dokter. Selama mengikuti perkuliahan, terus kemudian pernah juga intensif magang, lalu menjadi dokter sampai saat ini, apa pelajaran paling berharga yang dokter dapatkan ketika menghadapi seorang pasien atau dari seorang pasien deh? Pelajaran paling berharga dari seorang pasien. Setiap pasien itu kondisinya beda-beda. Meskipun penyakitnya sama, tapi pasien satu dan yang lainnya itu keluhannya bisa aja berbeda. Jadi saya selalu belajar dari setiap pasien yang saya temui. Setiap hari bertemu dengan berbagai jenis pasien, berbagai macam penyakit. Bagaimana dokter itu menghadapi pasien yang mungkin sulit, tapi ternyata dari kesulitan itu tuh meninggalkan makna mendalam loh, makna yang menurut kamu itu tuh berkesan. Kamu punya makna tersendiri ketika kamu menghadapi pasien ini. Apakah ada pasien yang hingga sekarang itu masih menjadi masih memiliki cerita yang diingat sampai saat ini oleh dokter Mila? Ada beberapa wajah dan cerita yang masih tinggal sampai sekarang. Tapi bukan selalu karena kasusnya langka. Lebih sering sih karena mungkin kasusnya berakhir sad ending gitu ya. Kalau yang happy ending masih banyak kok, alhamdulillahnya. Terkait dalam realitanya di praktek, seberapa sering sih seorang dokter itu menghadapi dilema antara aturan medis dan kondisi nyata di lapangan? Sangat sering. Di dunia medis tidak selalu hitam putih. Ada guideline yang ideal, tapi ada juga realitas seperti keterbatasan fasilitas, kondisi ekonomi pasien, dan aturan-aturan BPJS, serta faktor-faktor yang lainnya. Bagaimana seorang dokter dalam menghadapi situasi ketika keluarga pasien dan kondisi medis itu tidak sejalan? Pertama, saya coba memahami ketakutan mereka dulu atau pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan. Tidak
langsung membantah karena seringkali keluarganya menolak karena tidak paham, bukan karena tidak peduli. Namun kalau memang sudah dijelaskan, keluarga sudah memahami dan tetap menolak, tidak masalah. Itu adalah hak pasien. Yang penting ada bukti tertulis terhadap penolakan tersebut. Pernah nggak suatu ketika kamu Mel sebagai seorang dokter memiliki tekanan emosional saat harus menyampaikan kabar buruk kepada pasien atau keluarga? Wah, ini tetap sangat besar ya. Nggak ada dokter yang benar-benar terbiasa menyampaikan kabar buruk. Kita cuma belajar bagaimana tetap profesional, tetap menjaga empati. Karena di satu sisi kita harus jujur, tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa kalimat yang kita ucapkan itu bisa mempengaruhi hidup seseorang. Banyak orang itu melihat bahwa seorang dokter itu selalu kuat. Tapi kapan sih dokter itu merasa benar-benar paling rapuh pada sebuah realitanya? Rapuh kalau tentang pasien rasanya jarang ya, bahkan hampir nggak pernah. Mungkin rapuh kalau sudah melihat diri sendiri dan dibandingkan dengan teman sejawat lain ya, kayak karir sebagai dokter umum itu kan masih panjang, jadi tergantung pilihan kita mau jadi spesialis atau bagaimana. Nah, mungkin momen-momen seperti itu kalau kita tidak bisa melanjutkan melanjutkan tahapan-tahapan pada profesi kita itu yang membuat rapuh. Nah, ini dia yang paling menarik ya. Apa hal yang paling jarang orang tahu sih tentang kehidupan seorang dokter? Sering juga saya membawa pulang cerita pasien dalam pikiran saya sampai beberapa hari. Terus selain itu kita juga harus tetap dituntut profesional entah bagaimanapun kondisi kita di rumah. Misal di rumah ada orang tua yang juga sakit dan lain-lain. Banyaklah pengorbanan yang tidak terlihat. Bagaimana dokter menjaga kesehatan mental di tengah tekanan pekerjaan? Kita tahu ya sekarang itu banyak banget berita di luar sana. Dokter-dokter itu mengalami kelelahan secara fisik maupun mentalnya, apalagi ketika memiliki banyak pasien, terus kemudian ada tuntutan pekerjaan juga setiap harinya. Kita tahulah banyak sekali ya cerita-cerita di berita-berita itu. Kalau Dokter Mila bagaimana nih cara menjaga kesehatan mental di tengah tekanan pekerjaannya? Saya belajar membuat batas yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ya meskipun itu nggak selalu mudah. Dan selain itu support system seperti suami, keluarga, di rumah itu sangat berarti. Jika bisa berbicara kepada diri sendiri di awal karir, apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan kamu katakan? Saya akan mengatakan pada diri saya untuk tidak pernah berhenti belajar dan jangan cepat merasa cukup. Karena di dunia kedokteran itu selalu berkembang. Jadi kerendahan hati untuk terus belajar itu sangat penting. Saya juga akan mengingatkan diri sendiri untuk lebih banyak menyerap ilmu dari senior dokter, dari dokter-dokter spesialis. Karena pengalaman klinis itu seringkali mengajarkan hal-hal yang tidak tertulis di dalam buku. Apa pesan Dokter Mila untuk masyarakat di luar sana agar lebih memahami sisi manusiawi dari tenaga medis ya? Tidak hanya kepada dokternya, tetapi kepada perawat, kepada tenaga medis lainnya. Gimana? Dokter dan tenaga medis itu bekerja dengan ilmu, tanggung jawab, dan empati. Namun kan realitanya dalam praktik sehari-hari, kami juga bekerja dalam sistem di mana yang paling besar di Indonesia ini adalah dengan BPJS. Karena itu tidak semua hal yang di lapangan sepenuhnya berada dalam kendali tenaga medis. Jadi ketika ada pelayanan yang mungkin belum sesuai harapan, saya berharap masyarakat bisa melihat secara lebih utuh dan tidak selalu menempatkan tenaga medis sebagai pihak yang paling disalahkan. Sebab pada akhirnya kami juga sedang berusaha memberikan pelayanan yang terbaik di tengah sistem yang terus berjalan dan berkembang ini. Oke, the last questions. Di balik semua cerita ini, apa arti jas putih bagi dokter secara pribadi?
Kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa jas putih itu adalah pengingat tentang tanggung jawab dan kepercayaan, bukan hanya simbol kesempurnaan bahwa dokter itu selalu benar atau selalu kuat, tapi simbol bahwa setiap hari kami berusaha hadir untuk orang lain, bahkan di saat yang paling sulit. Dan akhirnya kita sampai di penghujung episode, the last episode today di balik Jas Putih Untold Stories. Hari ini kita belajar bahwa menjadi dokter itu bukan hanya tentang diagnosa, resep, ataupun ruang rumah sakit, tapi di balik jas putih ada manusia yang juga merasakan tekanan, keraguan, harapan, bahkan luka emosional dari setiap cerita pasien yang mereka temui. Kadang seorang pasien itu datang bukan hanya untuk disembuhkan, tetapi juga untuk mengajarkan arti empati, ketulusan, dan bagaimana menghargai hidup dengan cara yang sederhana. Dan di sisi lain, dunia medis itu juga dipenuhi dilema etika, keputusan-keputusan sulit yang tidak selalu hitam dan putih. Semoga dari episode ini kita bisa melihat profesi dokter dengan perspektif yang lebih manusiawi. Karena pada akhirnya hubungan antara dokter dan pasien bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga tentang kepercayaan dan kemanusiaan. Terima kasih sudah mendengarkan dan menjadi bagian dari cerita hari ini. Jangan lupa share episode ini dan temukan podcast kami di Spotify dan platform podcast favorit kalian. Thank you so much ya Dr. Mila for being our special guest today in this podcast dan menjadi inspirasi buat kita semua dan memberi insight bagi para pendengarnya. Terima kasih juga buat teman-teman pendengar setiap podcast ini karena sudah bersedia mendengarkan, meluangkan waktunya dan menjadi bagian dari perjalanan belajar kita hari ini di season 1, baik episode 1 sampai episode 10 hari ini. Terharu sih guys karena dukungan dari teman-teman, pendengar, dan para narasumber yang bersedia hadir di podcast kali ini. Thank you guys for listening to today's podcast. Don't forget to like and leave a comment so this podcast can continue to grow. See you on Saturday and have a wonderful